kembali teman-teman 100% sehat di 100% sehat pastinya barengan aku Dr. Andira Utami. Mohon maaf nih, udah semangat dari depan karena tema kita hari ini lagi ngomongin solusi penanganan stunting dari Capres Cawapres gitu ya kan. Kita nggak mesti sebut nama, cuman kita bahas aja tentang konsep-konsepnya ya kan. Jadi memang udah debat yang kesekian ya teman-teman sekalian, mau pilihan kita antar bersahabat berbeda atau apapun, kita emang nggak ada masalah. Yang penting tuh buat negara Indonesianya sih, itu nomor satu. Nah, kenapa aku hari ini pengen ngebahas tentang stunting? Karena stunting ini bisa jadi gambaran kesehatan secara general negara tersebut gitu. Karena salah satu SDG atau global target yang diberikan sama PBB atau United Nations itu adalah zero hunger dan zero malnutrition di tahun 2030. Nah, ini bisa tercapai nggak nih sama Indonesia? Makanya pemimpinnya harus mikirin salah satu program-program yang harus menanggulangi permasalahan malnutrisi dan juga stunting. Nah, kita ngebahas sedikit nih. Katanya beberapa calon-calon yang sudah ada nih sekarang, aku nggak mesti sebutin solusi yang mana dari calon presiden yang mana ya, dari paslon yang mana ya. Ada yang merekomendasikan susu, ada yang rekomendasiin makan siang gratis, ada yang rekomendasiin pakai ikan, ada yang rekomendasiin insentif. Beda-beda tuh, ada yang kasih makanannya spesifik, ada yang bilang harusnya kader-kader di Posyandu itu dikasih insentif supaya termotivasi dan semangat gitu ya. Bener juga sih, tapi kalau kata aku ya, itu semua solusinya bener sih kalau dikombinasikan. Jadi aku tuh selalu ngebayangin, ya ampun coba ya kalau berkampanye tuh semuanya satu tim gitu. Kayaknya semuanya tuh berlomba-lomba nyari solusi kok buat negara kita, bukan keren-kerenan solusi. Aku tuh selalu mikir kayak, gimana ya caranya supaya kayak ini solusinya tuh semua buat kebaikan negara anyways gitu. Jadi kalau dilihat ada yang memberikan susu, ada yang memberikan ikan, ada yang memberikan makan siang gratis, ada yang memberikan insentif untuk para petugas posyandu, itu semua sangat nobel gitu, sangat thoughtful dan bagus untuk penanggulangannya. Tapi karena kita ngomongnya tentang stunting dan sangat spesialistik ilmunya memang di ranah nutrisi, ketepat gunaan dari masing-masing solusi inilah yang harus kita pilih-pilih, kayak tepat guna nggak ya, mungkin nggak ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin susu nih, alasan segelas susu setiap hari kenapa bisa mencegah anak dari stunting, karena cairan dari susu itu mengandung hormon IGF-1 yang dapat merangsang faktor pertumbuhan dengan meningkatkan penyerapan asam amino yang bagus untuk mencegah stunting, itu susu. Nah, kalau misalkan ikan, contoh misalkan pada ikan kembung gitu, terdapat kandungan omega 3 sebanyak 2,6 gram dan selenium yang dapat membantu mencegah komplikasi pada ibu hamil serta menurunkan resiko BBLR, berat badan bayi lahir rendah. BBLR, berat badan bayi lahir rendah, itu tuh. Nah, jadi itu dua solusi sama-sama buat stunting. Yang ketiga, makan siang. Makan siang kemarin tuh ada sempat tuh dibikin kayak Vox Pop di di Salatiga. Orang ditanyain, mau makan siang atau internet gratis? Ada jawaban yang menurut gue lucu banget. Makan siang lah Pak. Kenapa? Karena internet nggak bisa dimakan, katanya gitu. Gue bilang warga plus 62 tuh selalu membagongkan jawabannya tuh. Jadi ada yang internet, ada yang makan siang gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya tadi kan sebenarnya lagi ngomongin stunting. Jadi kalau misalkan korelasinya dengan stunting, memang internet agak kita kesampingkan dulu ya. Tapi kalau kita ngomongin makan siang, kenapa ada diusungkan makan siang itu kan setauku ya, sebenarnya stunting itu kan ada siklusnya teman-teman. Stunting itu tuh nggak cuma terjadi di saat bayi lahir. Jadi stunting itu tuh dari ibunya bakal jadi calon ibu hamil itu harus dijaga kesehatannya. Jadi anak-anak perempuan yang sudah memasuki masa produktif, sudah datang bulan, itu harus dijaga kesehatan dan nutrisinya sebenarnya.
gitu. Supaya mereka jadi calon ibu yang sehat, diharapkan memiliki anak yang sehat tidak memiliki dan tidak mengalami stunting, lanjut bisa menjadi calon ibu dan calon bapak yang juga sehat, muter lagi jadi sumber daya manusia yang sehat. Jadi memang itu tuh siklus. Stunting tuh penyakit yang kronis, nggak terjadi cuman pas bayinya keluar, 2 tahun stunting, enggak. Stunting itu bisa dicegah dari masa masa remaja perempuannya, diberikan asupan-asupan nutrisi yang tepat, lalu dia akan menjadi calon ibu yang sehat dengan harapan kalau nutrisi dia terpenuhi, nutrisi yang ada di dalamnya yang di kandungannya juga bisa terpenuhi. Lagi-lagi ini semua bisa kalau misalkan ada edukasinya dan juga ada sarana prasarana untuk bisa menggapai sumber-sumber nutrisi yang memang cukup gitu. Nah, persentase stunting sekarang sih memang relatif punya grafik yang menurun ya, dari 22,7 sekarang jadi 21,6. Targetnya sebenarnya tahun lalu kemarin Pak Menkes itu pengennya jadiin 13,7% ya, tapi kita kan belum dapat risetnya dari SSDI. Nah, kita lihat tuh hasilnya gimana nih, hasil dari penurunan stunting ini. Nah, sebuah riset terbaru menyatakan bahwa Indonesia menjadi contoh utama dari sebuah beban yang berat, yaitu triple burden malnutrition. Ini adalah beban yang harus ditanganin sebenarnya sama calon-calon presiden kita di beberapa hari lagi. Oh my god, kita semua akan memilih di beberapa hari lagi. Nah, ini Pak, bapak-bapak sekalian nih, bapak, mas, om, siapa kek gitu. Yang penting para cowok-cowok ini nih, calon-calon presiden dan calon wakil presiden, monggo. Ini informasi saya kasih dengan cuma-cuma loh, bahwa Indonesia ini lagi menghadapi namanya triple burden malnutrition. Apa sih dok triple burden malnutrition? Kira-kira seperti ini. Sekitar 1 dari 5 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, itu 1. Yang kedua, 1 dari 10 anak mengalami kekurangan berat badan. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 dari 10 anak juga memiliki berat badan berlebih. Jadi yang kekurangan gizi banyak, yang kelebihan berat badan juga banyak, yang stunting juga masih banyak. Jadi ada 3 tuh masalah malnutrisi yang dialami oleh Indonesia. Malnutrisi itu bukan cuma tentang kekurangan ya, tapi kelebihan nutrisi itu juga malnutrisi, karena udah bukan idealnya gitu. Nah, data ini tidak hanya mencerminkan krisis kesehatan masyarakat yang sebenarnya mendesak, tapi juga mengindikasikan tantangan sosioekonomi yang lebih luas. Ini agak-agak dalam dan serius kita ngobrolnya, karena kita lagi ngomongin program yang akan diusung capres-cawapres kita nih ya kan. Seiring dengan pertumbuhan mereka, konsekuensi dari malnutrisi itu sebenarnya sangat mempengaruhi sebuah negara, karena akan mempengaruhi perkembangan kognitif mereka dan akan mempengaruhi pencapaian pendidikan masing-masing anak tersebut, dan potensi pendapatan masa depan mereka juga pasti akan terdampak kalau kognitif masa pendidikan tidak bisa maksimal. Nah, menurut World Bank atau Bank Dunia, ada 3 alasan mengapa suatu negara harus melakukan intervensi dalam bidang gizi. Karena pertama, perbaikan gizi itu memberikan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Kedua, intervensi gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, perbaikan gizi itu ngebantu ngurangin tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas kerja, pengurangan jumlah hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan. Jadi produktivitas naik, hari sakit lebih sedikit, lalu biaya pengobatan juga jadi diminimalisir. Nah, masalahnya ini semua itu ada di area pencegahan. Orang-orang di dunia, nggak cuma di Indonesia, punya kecenderungan tarsok, nanti aja pas udah sakit. Pas udah sakit udah kadungnya udah nggak bisa diobatin, ya nangis, ya kan? Makanya aku selalu bilang sakit itu mahal, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal, karena yang akan kita bisa kita harus relakan tuh waktu, tenaga, dan kesempatan, ya kan? Jadi selalu deh pokoknya, makanya para bapak-bapak calon presiden dan cawapres semuanya
ini harus nonton 100% sehat biar tahu gitu apa namanya masalah-masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia dengan penyampaian yang seru dan lucu lagi gitu. Kapan lagi dikasih tahu ada beban triple burden malnutrition, terus kata World Bank harusnya malnutrisi dan permasalahan gizi harus ditanganin karena itu indikasi yang penting tuh buat apa namanya pertumbuhan ekonomi negara. Tuh bagus banget kalau diomongin di debat ya kan. Nah tapi pada dasarnya Pak Presiden Jokowi sebenarnya udah ngebuat peraturan presiden tahun 72 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, dari percepatan penurunan stunting ini sebenarnya memang udah ada caranya. Yang satu intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif. Jadi sebenarnya para capres dan cawapres bisa sedikit nyontek-nyontek dari perpres, tinggal pengembangan, penggimikan dan pendanaan dari solusi-solusinya ini loh. Kalau misalkan mau ngasih makan siang gratis butuh 1.000 triliun ya, monggo dicari duitnya, bukan tugas kita. Kita tinggal nunggu hasilnya aja Pak. Kita doain yang terbaik aja buat semua ya. Ataupun yang mau ngasih ikan, boleh. Dananya butuh berapa? Atau yang mau ngasih susu, atau yang mau ngasih insentif, monggo Pak. Kita mendukung semua sesuatu yang sifatnya memang baik untuk negara. Siapapun pemimpinnya, yang penting memajukan negara Indonesia. Saya sebagai seorang dokter mendukung teman-teman semua. Kalau baik untuk kemaslahatan negara Indonesia mah pasti semuanya happy dan mendukung. Jadi kalau emang kita harus memilah-milih kira-kira program penurunan stunting yang mana nih yang paling ciamik, sebenarnya kalau boleh jujur semua calon presiden memberikan solusi yang bagus. Solusi mau kasih ikan, kasih susu, kasih makan gratis, kasih insentif, itu semuanya sebenarnya sangat mendukung. Makanya saya sebagai perwakilan tenaga kesehatan sangat mengapresiasi semua solusi yang dicoba diberikan gitu sama para calon-calon dan paslon-paslon ini, dan semoga pengimplementasiannya benar-benar direalisasikan, benar-benar terjadi dan nyata gitu. Nah ini tugas kita semua nih teman-teman 100% sehat, kita masyarakat harus jadi satpam program-program yang udah dijanjiin. Semua kalau udah dijanjiin tagih aja, karena apa? Udah dijanjiin biar dipilih. Kalau nggak dijanjiin, mohon maaf, yang kecewa ada 278 juta penduduk ya. Jadi kalian bayangkan kekuatan dari kita semua kalau kita bisa menjadi satpam yang apa namanya adil, dan kita bisa melihat kinerja kira-kira mana yang baik, mana yang enggak, mana kita. Yang paling penting adalah jangan golput ya guys, pilih ya, jangan dibiarin apa namanya supaya bisa milih tuh jangan dibiarkan dibuang gitu, kesempatan untuk memilih tuh jangan dibuang begitu saja, takutnya nanti malah disalahgunakan ya kan. Yang lebih takutnya lagi adalah Masya Allah kalau misalkan 2 kali puyeng kita Pak, makin banyak nih bendera di sekitar kehidupan kita nanti yang robo-robo itu bikin orang cilaka, itu kan bahaya. Jadi semoga teman-teman kita semua datang ke TPS nanti, jangan lupa sebelum datang ke sana sarapan biar nggak pengsian ya kan. Terus apalagi ya, yang pastinya sehat-sehat ya semuanya, supaya kita semua bisa menggunakan suara kita untuk memilih. Dan kita juga bisa berharap untuk kedepannya pasti calon-calon pemimpin kita juga merealisasikan janjinya, terutama untuk saat ini karena kita fokusnya lagi ngebahas stunting. Semoga bisa diatasi ya bapak-bapak sekalian. Kita lihat beberapa tahun ke depan, semoga kita semua memilih pemimpin yang tepat. Amin ya robbal alamin. Lah ini gue lagi kampanye apa gimana ya? Nah pokoknya intinya sebenarnya apapun yang emang untuk menyehatkan Indonesia kita patut mendukung. Kita harus terus menyuarakan apapun yang baik untuk negara kita dan untuk kita sama-sama. Makanya teman-teman harus selalu nonton 100% sehat supaya tahu fakta-fakta penting apa aja sih nih yang dibutuhkan sama bidang kesehatan Indonesia. Bisa kalian cari tahu di episode-episode 100% sehat yang lainnya juga. Kalau gitu sampai ketemu di 100% sehat yang episode selanjutnya bersama dengan saya Dr. Andira Utami.